Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Malam ini aku mau bawain sebuah cerita horor yang cukup bikin bulu kuduk berdiri. Cerita ini tentang pengalaman seorang abang Gojek yang diganggu oleh makhluk tinggi berbulu, yang katanya ingin menjadikannya tumbal pesugihan. Ceritanya cukup gelap dan penuh suasana tegang. Jadi pastikan kamu menonton sampai akhir. Kalau kamu suka cerita-cerita seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, biar channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan kisah-kisah horor lainnya. Sekarang siapkan diri kamu, lalu kita mulai ceritanya. Malam itu jam hampir menunjukkan pukul 11. Jalanan di sekitaran komplek perumahan sudah sepi seperti ditinggal semua penghuninya. Dari jauh, suara motor atau mobil hampir tidak terdengar. Yang ada cuma bunyi angin lewat yang terasa dingin menusuk tulang, seperti menyelip masuk lewat celah jaket yang kupakai. Lampu-lampu jalan juga cuma nyala setengah. Beberapa flicker pelan, seperti lampu yang sedang sekarat tapi dipaksa tetap hidup. Aku duduk di atas motor sambil memeluk tubuhku pelan, mencoba menghangatkan diri. Di aplikasi order sudah jarang masuk. Biasanya jam segini aku sudah mau tutup aplikasi, pulang mandi, terus langsung rebahan. Tapi entah kenapa malam itu aku masih duduk di ujung trotoar kecil sambil menatap layar HP yang semakin redup. Tiba-tiba HP-ku bergetar. Notifikasi order masuk. Suaranya cukup keras karena suasana terlalu sunyi. Aku refleks kaget sedikit sambil melihat layar. Lokasinya lumayan jauh, di pinggir kota. Titik pick-up-nya ada di daerah yang aku tahu dari dulu memang jarang dilewatin orang malam-malam, karena area itu gelap dan penuh pepohonan. Biasanya aku langsung nolak order kayak gitu, apalagi kalau sudah malam. Tapi jariku seperti gerak sendiri, kepleset atau terpeleset atau entah apa namanya. Dan aku kepencet tombol terima. Aku sempat bengong beberapa detik, mencoba memahami kenapa aku bisa kepencet. Bahkan aku sempat melihat lagi layar memastikan aku tidak salah lihat. Ya, terlanjur, gumamku sambil mengembus napas panjang. Aku buka peta. Lokasinya benar-benar bikin aku mikir dua kali. Daerah itu gelap banget, jauh dari rumah warga dan jalannya kecil. Di sekitar titik lokasi terlihat banyak ikon pepohonan, artinya banyak kebun atau area kosong. Aku sempat ragu, tapi aku juga sudah dapat order dan sudah mau balik modal bensin malam itu. Jadi kuputuskan untuk jalan saja. Motor kuhidupkan, suara mesin yang biasanya biasa saja. Tiba-tiba terdengar agak keras di tengah keheningan malam. Aku naik ke motor dan mulai masuk ke area pinggir kota. Semakin jauh dari pusat kota, semakin sedikit lampu jalan yang berfungsi. Di beberapa titik bahkan tidak ada lampu sama sekali. Hanya diterangi cahaya motor yang kuning pucat. Udara juga makin dingin, bahkan tidak wajar dinginnya. Bukan dingin AC, tapi dingin yang seperti berasal dari tanah dan naik ke permukaan kulit. Dinginnya membuat bulu kuduku meremang pelan, seperti ada sesuatu yang menyentuh tengkukku. Setelah sekitar 10 menit perjalanan, aku mulai masuk ke area yang lebih gelap. Pepohonan di sepanjang jalan semakin rapat, terutama deretan bambu. Ujung-ujungnya menyentuh satu sama lain saat tertiup angin, mengeluarkan suara gesekan yang terdengar seperti bisikan halus. Di kiri dan kanan jalan ada rumah-rumah lama yang terlihat seperti sudah lama tidak ditinggali. Catnya kusam, halaman penuh rumput liar, dan sebagian jendelanya gelap tanpa tanda kehidupan. Aku akhirnya sampai di titik lokasi. Motor langsung kuperlambat. Suasana di tempat itu berubah drastis. Udara di sana terasa lebih berat, seperti ada kabut tipis yang tidak terlihat. Sunyinya juga berbeda, bukan sunyi biasa. Seperti semua suara malam disedot keluar dari tempat itu, meninggalkan ruang kosong yang menekan dada. Di depan ada rumah kayu tua. Bentuknya sederhana, khas rumah pedesaan. Cat dindingnya sudah mengelupas. Warna cokelatnya pudar seperti pakaian yang sudah lama tidak dicuci. Atapnya tampak lembab, dan beberapa bagian dindingnya bolong. Halamannya kosong tanpa tanaman, hanya tanah kering yang pecah-pecah. Tapi yang paling membuatku tidak nyaman adalah lampu terasnya yang menyala redup. Cahaya kuningnya bergetar pelan, kadang terang, kadang hampir padam. Aku berhenti tepat di depan pagar kayu rendah yang sudah miring. Kuambil helm dan melongok ke halaman. "Permisi Gojek, pesanannya ya." Panggilku tidak ada suara, hanya angin lewat, menerpa daun bambu di belakang rumah, membuatnya bergesek seperti suara orang yang berbisik panjang dan berulang. Suara itu tidak keras tapi cukup untuk membuat telinga terasa gatal dan tidak nyaman. Aku menunggu beberapa detik. Biasanya kalau pelanggan dengar suara abang ojol, mereka bakal keluar atau jawab. Tapi ini tidak. Aku mencoba panggil lagi, sedikit lebih keras. "Permisi, ada yang pesan tadi?" Tetap tidak ada jawaban. Dari jauh,
Hanya ada suara sesuatu yang jatuh pelan seperti batu kecil berguling. Aku mulai merasa tidak enak. Pikiranku mulai membayangkan hal-hal yang tidak perlu. Aku mulai merasa seperti sedang diamati dari balik jendela gelap rumah itu. Padahal aku tidak melihat apa-apa. Aku turun dari motor dan jalan sampai setengah meter dari pagar. Aku tidak ingin masuk lebih jauh. Tempat itu terasa seperti menolak kedatangan orang. Aku menoleh ke kiri dan kanan. Barangkali ada tetangga atau orang lewat, tapi tidak ada siapapun. Jalan itu kosong total. Seperti dunia berhenti cuma di area itu. Aku menarik napas, mencoba tenang. Sudah, aku balik saja pikirku. Aku berbalik menuju motor. Jantungku mulai agak lega, tapi ketika aku baru menginjak gigi motor, suara itu datang. Tunggu, suara itu muncul dari arah belakang rumah. Suara berat serak sangat pelan tapi terdengar sampai ke tulang. Suara itu tidak seperti suara manusia. Ada getaran rendahnya yang membuat tubuhku langsung membeku. Suara itu seperti keluar dari dada makhluk besar, bukan tenggorokan manusia. Aku tidak langsung menoleh. Kepalaku rasanya berat sekali. Jantungku berdetak cepat sampai terasa menyakitkan di dada. Tanganku gemetar memegang stang motor. Suara itu bergema halus di telingaku. Seolah mendekat sedikit. Tunggu. Aku akhirnya menoleh perlahan. Sangat pelan. Tidak ingin melihat, tapi tubuhku seperti dipaksa. Di sudut halaman belakang rumah aku melihat sesuatu berdiri. Atau mungkin aku mengira melihat sesuatu. Bentuknya tinggi, hitam dan besar. Sangat besar. Lebih besar dari manusia manapun yang pernah aku lihat. Tubuhnya tidak jelas karena sebagian tertutup bayangan. Tapi aku bisa melihat bulu-bulu panjang di bagian pundak dan kepalanya. Dan di antara gelap itu ada 2 titik merah kecil yang menyala pelan matanya. Dan matanya mengarah langsung kepadaku. Aku tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Rasanya dunia seperti berhenti. Suara malam hilang. Angin berhenti. Dan aku tidak bisa bergerak sama sekali. Jantungku seperti menjerit dari dalam. Dan di tengah keheningan itu, makhluk itu menggerakkan kepalanya sedikit. Seperti sedang memperhatikan atau memilih. Aku tidak sempat berpikir lagi. Refleks tubuhku menang. Aku langsung menyalakan motor dengan sekali sentak dan gas sekencang yang aku bisa, tanpa menoleh sedikit pun. Sambil berusaha bernapas, aku hanya bisa berharap tidak ada apapun yang mengejar dari belakang. Dan malam itu baru saja dimulai. Aku menelan ludah. Rasanya tenggorokanku kering seperti baru makan pasir. Tangan yang memegang helm gemetar kecil. Bukan karena dingin lagi, tapi karena rasa takut yang naik sampai ke ubun-ubun. Aku bersiap cabut saja, mau pergi secepat mungkin dari rumah tua itu. Tapi ketika aku memutar badan, ada sesuatu di pojokan halaman yang membuat semua ototku seketika kaku. Ada bayangan hitam berdiri diam. Bukan bayangan orang, bukan bayangan hewan. Ini lebih besar, tubuhnya tinggi. Jauh lebih tinggi daripada pintu rumah yang sudah bolong-bolong itu. Bahkan kalau makhluk ini berdiri lurus, kepalanya mungkin bisa menyentuh atap teras. Bahunya lebar setara pintu kulkas 2 pintu. Bulunya tebal dan panjang. Mirip rambut kusut yang baru keluar dari hujan badai. Dari jarak itu saja bulu-bulunya tampak basah, menetes perlahan ke tanah. Dan matanya merah menyala seolah baru diangkat dari bara api. 2 titik merah itu menatap lurus ke arahku tanpa kedip, seperti sedang menilai ukuranku sebagai mangsa. Genderuwo. Kata itu muncul begitu saja di kepalaku. Aku tidak pernah lihat langsung sebelumnya, tapi cerita-cerita orang kampung, suara-suara dari masa kecilku, semuanya seolah terbuka kembali di dalam kepala, lengkap dengan bayangan tentang makhluk besar, berbulu, hitam, bermata merah, yang tinggal di tempat-tempat sepi dan suka mengincar manusia, dan wujud yang berdiri hanya beberapa meter dari motorku persis seperti yang mereka gambarkan. Gak ada bedanya. Makhluk itu maju 1 langkah. 1 langkah kecil baginya, tapi tanah di bawah kakinya sampai bergoyang sedikit. Seperti ada sesuatu yang sangat berat sedang menekan bumi. Getarannya terasa sampai ke roda motorku. Aku langsung memundurkan motor sambil berusaha jaga keseimbangan. Napasku pendek-pendek seperti paru-paruku menolak bekerja. Dari balik pintu rumah tua itu terdengar suara kayu berderit. Lalu sosok seorang pria tua keluar perlahan. Rambutnya tipis, acak-acakan, seolah seluruh aliran hidup sudah keluar dari tubuhnya. Matanya cekung dalam, seperti 2 lubang hitam kecil di wajahnya. Kulitnya pucat sekali. Seperti seseorang yang tidak pernah kena sinar matahari selama berminggu-minggu. Dia berdiri di ambang pintu, menatapku dengan tatapan datar yang tidak bisa kutebak maksudnya. Dengan suara pelan tapi jelas dia berkata, "Maaf nak,
Kau yang datang malam ini sudah dipilih. Suara itu membuat bulu kudukku berdiri seketika. Ia mengucapkannya seperti seseorang yang sedang membacakan pengumuman biasa. Seolah ini hal yang rutin. Aku makin panik. Dipilih apaan, Pak? Tanyaku cepat. Suaraku pecah, terdengar lebih tinggi dari biasanya karena ketakutan. Pria itu tersenyum kecil. Senyuman yang aneh. Tidak enak dilihat, seperti senyum orang yang sudah lama menyerah pada sesuatu yang gelap. Senyuman itu tidak ramah, tidak tulus, dan justru membuatku semakin ingin kabur. Tumbal, katanya pelan. Pesugihan. Dunia seperti berhenti selama 1 detik. Kata itu tumbal menggema di kepala seperti suara gong besar yang dipukul keras. Tubuhku langsung panas dingin. Jantungku berdegup begitu cepat sampai aku merasa dada akan pecah. Rasa takut itu berubah menjadi panik yang menusuk. Apa-apaan ini? Gumamku. Tidak lagi peduli apakah dia dengar atau tidak. Aku langsung starter motor. Tanganku gemetar hampir membuat kuncinya jatuh. Tapi akhirnya mesin hidup. Suaranya terasa seperti satu-satunya hal normal di dunia ini. Aku menarik gas pelan lalu semakin kencang. Aku hanya ingin pergi, menjauh, kabur apapun pokoknya asal tidak di sini. Tapi sebelum aku benar-benar bisa jalan, makhluk besar itu bergerak. Bukan bergerak biasa. Bayangannya melesat seperti angin gelap yang padat. Gerakannya cepat, tidak sesuai dengan tubuhnya yang besar. Suara napasnya terdengar seperti hewan lapar, panjang, berat, dan panas. Suara itu masuk ke telinga lalu turun ke tulang belakang, membuat seluruh tubuhku kaku sepersekian detik. Tiba-tiba pundakku terasa berat, seperti ada tangan besar dan dingin menekan dari belakang. Tekanannya kuat, sampai-sampai tubuhku sedikit membungkuk tanpa bisa kutahan. Rasanya seperti ada beban seukuran karung pasir menempel di tulang belikatku. Ada Bertie Mandler. Aku tahu kalau aku menoleh, aku mungkin tidak akan sanggup menghadapi apapun yang ada di belakangku. Aku teriak, bukan karena berani, tapi karena tubuhku panik dan tidak punya pilihan lain. Teriakan itu keluar sendiri, tanpa kupikirkan. Suaraku serak, hampir hilang, tapi cukup keras untuk memotong keheningan rumah itu. Dengan sisa tenaga dan keberanian yang mungkin cuma 2% dari hidupku, aku menarik gas motor sekencang-kencangnya. Motor melompat ke depan seperti hewan yang ketakutan. Stang motor bergetar keras, tubuhku hampir jatuh, tapi aku tetap tahan. Asal aku menjauh, itu saja yang ada di pikiranku. Aku bisa merasakan sesuatu di belakangku bergerak, entah apa. Napas besar itu masih terdengar, namun semakin lama semakin jauh. Seperti makhluk itu berusaha mengejar tapi terhalang sesuatu. Atau mungkin aku cuma membayangkan karena panik. Aku tidak berani lihat spion. Tidak mau. Aku takut kalau aku lihat, ada wajah besar berbulu dengan mata merah tepat di belakang kepalaku. Jalanan yang tadi sepi kini terasa panjang sekali, seperti tidak ada habisnya. Motor melaju begitu cepat sampai angin menampar wajahku berkali-kali. Aku bahkan tidak sadar kalau air mata keluar karena angin atau ketakutan. Yang jelas pandanganku kabur. Aku berkendara hanya dengan sisa fokus yang entah datang dari mana. Sekitar 50 meter dari rumah itu, aku mulai merasa tekanan di pundakku menghilang perlahan. Tapi rasa dingin itu tidak pergi, seolah sesuatu masih menempel di punggungku, mengikuti dari belakang walau aku tidak bisa melihatnya. Aku terus gas tanpa menoleh sedikit pun. Tubuhku gemetar, jari-jariku mati rasa di atas stang. Setiap detik terasa panjang, seperti jalan itu mencoba menahanku agar tidak bisa lolos. Aku baru benar-benar menarik napas ketika rumah-rumah di pinggir kota mulai terlihat. Lampu-lampu jalan kembali menyala, suaranya kembali terdengar. Dunia seperti normal lagi. Tapi tubuhku masih gemetar, dan rasa berat di pundakku masih terasa samar-samar. Seperti bekas tangan yang belum mau pergi. Aku tidak tahu apa yang baru saja terjadi, tapi yang jelas malam itu bukan malam biasa. Dan aku tahu sesuatu yang gelap telah memperhatikanku, dan mungkin belum selesai denganku. Begitu motor keluar dari area kebun bambu yang gelap itu, aku masih bisa mendengar napas makhluk itu. Napas panjang, berat, dan panas, seperti hewan besar yang baru bangun dari tidur panjang dan sedang mencari mangsa. Setiap embusannya seperti mengikuti dari belakang, menelusuri leherku, membuat kulit tengkukku dingin dan kaku. Walaupun aku tidak berani melihat spion, aku bisa merasakan ada sesuatu yang bergerak di belakang, seperti bayangan besar yang mengejarku. Jalanan di depanku terlihat bergetar halus, atau mungkin itu hanya karena tubuhku yang terlalu panik sampai semuanya terasa goyah. Begitu masuk ke jalan yang lebih terang, barulah aku berhenti. Motor hampir jatuh karena tanganku gemetar terlalu kuat. Aku menurunkan kaki, tapi lututku terasa seperti kapas. Seluruh tubuhku lemas.
Nafasku tidak teratur, kadang cepat seperti tercekik, kadang berhenti beberapa detik karena aku tidak yakin udara yang kuhirup benar-benar masuk. Aku menaruh helm di stang motor lalu memegang bahu kiriku. Tempat yang tadi terasa ditarik atau ditekan oleh sesuatu yang berat itu sekarang sakit sekali. Saat kuangkat lengan, rasanya seperti ototnya disobek dari dalam. Aku menarik ujung bajuku untuk melihat lebih jelas. Kainnya sobek tidak parah, tapi jelas bukan sobekan biasa. Polanya seperti 3 garis panjang yang memanjang dari bahu ke tengah punggung. Seperti bekas cakaran, kulitku merah bengkak, hangat dan sedikit perih saat disentuh. Seolah tangan besar itu benar-benar menancap ke tubuhku. Bukan sekadar bayangan atau halusinasi. Saat aku menyentuhnya dengan hati-hati, tiba-tiba HP-ku bergetar keras di kantong jaket. Aku hampir menjatuhkan diri karena kagetnya. Getaran itu terasa seperti alarm kematian di malam yang sunyi itu. Aku ambil HP dengan tangan gemetar, melihat layar yang memancarkan cahaya dingin. Nomornya tidak dikenal. Deru napasku langsung berubah. Ada firasat buruk yang naik dari perut ke dada. Aku ragu menjawab, tapi jempolku seperti ikut gemetar sampai tidak sengaja menekan tombol angkat. HP ku dekatkan ke telinga walau setengah diriku ingin langsung membuangnya sejauh mungkin. Di seberang sana suara itu muncul lagi. Bukan genderuwo, bukan makhluk besar itu, tapi suara pria tua dari rumah tadi. Suara serak pelan tapi jelas sekali. Suara yang membuat bulu-bulu halus di telingaku berdiri. Kau belum selesai, nak. Aku menggigit bibir. Suara itu dingin, bukan dingin seperti angin, tapi dingin seperti seseorang yang sudah tidak peduli lagi pada hidup dan mati. Mereka sudah menandaimu, lanjutnya. Kata itu menusukku seperti pisau tumpul. Menandai, seolah aku bukan manusia lagi, melainkan barang yang sudah diberi label. Aku tidak tahu harus ngomong apa. Lidahku seperti terikat dari dalam. Pria itu menghela napas panjang, tapi napasnya bukan napas manusia biasa. Ada hentakan kecil di akhir setiap embusan, seolah ada sesuatu yang mengawasinya juga dari dekat. Berdoa saja, katanya. Semoga tidak ada yang menjemputmu nanti malam. Setelah itu sambungan langsung terputus. Bukan karena aku matikan, tapi seperti seseorang merobek sinyal dari tengah udara. HP-ku mati sendiri beberapa detik sebelum kembali menyala. Layarnya gelap, hanya menampilkan logo awal. Seperti perangkat itu kelelahan mendengar suara tersebut. Aku buru-buru blokir nomornya meski entah gunanya apa. Aku tancap gas lagi, tidak tahu mau kemana. Pulang tidak mungkin. Aku takut kalau aku pulang, sesuatu mengikuti sampai depan rumah. Aku bahkan takut membayangkan kalau aku buka pintu dan ada bayangan besar itu menunggu di ruang tamu. Aku tidak sanggup, aku akhirnya ke masjid terdekat. Masjid kecil di pinggir jalan. Lampunya terang, pintunya terbuka dan halamannya kosong. Aku parkir motor tepat di samping tembok, lalu masuk tanpa melepas helm dulu. Aku duduk lama di lantai keramik masjid yang dingin, mencoba menenangkan diri. Setidaknya di sini aku merasa aman. Ada cahaya, ada tempat sujud, ada ruang yang terasa lebih hidup daripada rumah tua tadi. Setelah beberapa menit aku memutuskan berwudu. Air dari keran terasa dingin, tapi dinginnya menenangkan. Aku membasuh wajahku berkali-kali, berharap rasa takut itu ikut luruh bersama air. Namun setiap kali aku menutup mata, bayangan makhluk besar itu muncul lagi. Mata merahnya, napas panasnya, tekanan kuat di pundakku. Saat aku berdiri dan menatap ke arah tempat sandal biasanya disusun, aku merasakan sesuatu. Entahlah apa itu. Seperti ada mata yang mengawasi dari luar pagar masjid. Mataku melirik ke arah tembok sisi kanan. Samar-samar. Seperti bayangan seseorang berdiri di balik pohon tidak bergerak. Hanya diam. Menunggu. Aku mendekat, berusaha meyakinkan diriku kalau itu cuma bayangan pohon. Tapi jantungku menggedor kencang. Aku berjalan pelan ke arah tembok luar masjid. Saat aku melongok keluar, tidak ada siapa-siapa. Hanya pohon dan bayangannya. Tapi rasanya ada yang salah dengan bayangan itu. Bentuknya terlalu panjang, terlalu tebal, dan terlalu... Diam aku mundur perlahan sambil menjaga jarak. Aku tidak mau berada dekat tembok itu lagi. Aku kembali masuk ke dalam masjid dan duduk di barisan paling depan. Badanku mulai hangat karena rasa takut yang perlahan stabil. Walau tetap ada sisa-sisa gemetar di tangan, aku menghabiskan hampir 1 jam di sana. Sampai aku merasa cukup tenang untuk pergi. Saat aku naik motor lagi, aku sadar kalau malam itu berubah menjadi malam paling panjang dalam hidupku. Setelah kejadian itu, aku tidak pernah lagi mengambil orderan malam.
Setiap kali matahari terbenam, aku langsung menutup aplikasi. Tidak peduli bonus, tidak peduli target harian. Tidak ada uang yang layak dipertaruhkan kalau yang mengejarku bukan manusia. Beberapa kali aku melewati daerah pinggir kota itu di siang hari. Jalannya tetap sepi, kebun bambunya tetap berdiri rapat. Rumah-rumah tuanya masih tampak seperti bangunan kosong yang menyimpan suara dari masa lalu. Aku mencoba tidak menoleh, tapi tubuhku selalu bereaksi lebih dulu. Buluku merinding, napasku menegang, seolah ada sesuatu yang berdiri di balik pepohonan sambil memperhatikanku dari jauh. Dan yang paling parah adalah ketika aku sendirian, tidak di jalan, bukan di tempat gelap saja, tapi bahkan di rumah. Kadang saat aku mematikan TV, aku merasa ada sesuatu di belakangku. Kadang saat aku mau tidur, aku mendengar suara napas berat yang sangat pelan. Kadang saat aku mandi, aku merasa ada yang berdiri di balik tirai, meski tidak ada siapapun saat kulihat. Dan sesekali di tengah keheningan itu, suara berat itu muncul lagi, tidak keras, tidak mendadak, tapi cukup untuk membuat jantungku melompat satu irama. Tunggu, suaranya memanjang, seperti seseorang yang memanggil dari tempat jauh yang gelap. Dan setiap kali itu terjadi, aku melakukan hal yang sama. Aku pura-pura tidak dengar. Karena aku tahu, kalau aku jawab sesuatu mungkin benar-benar datang menjemput,